Bertemu makhluk yang tidak disangka di tengah hutan merupakan suatu kejadian yang sangat mengejutkan bagi setiap orang. Nah, apalagi kalau kita sampai diculik dan dipelihara oleh sebuah keluarga monster di tengah alam liar tanpa ada seseorang pun yang mengetahui. Itulah kisah nyata yang dialami oleh orang berikut. Kisah ini bermula di Kanada, British Columbia tepatnya, pada tahun 1924. Adalah seorang kontraktor bernama Albert Osman yang baru selesai melakukan proyek besar. Albert merasa sepertinya ini saat yang tepat buat liburan. Namun, liburan Albert berbeda dengan liburan yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Albert memiliki hobi yang sangat unik, yaitu prospecting, pergi ke pegunungan dan alam liar untuk mencari emas. Dulu, kegiatan prospecting ini merupakan salah satu pekerjaan yang sangat umum. Namun, seiring berjalannya waktu, karena semakin banyak orang yang mencari emas, tentu emas yang didapat semakin sedikit, dan lelahnya perjuangan ke alam, persiapannya tidak sesuai dengan emas yang didapatkan. Jadilah prospecting ini hanya sebagian kecil orang saja yang melakukannya, dan bahkan banyak yang seperti Albert, melakukan hanya untuk kesenangan semata. Albert memutuskan kalau dia akan pergi mencari emas ke teluk kecil bernama Toba di Kanada. Karena menurut cerita orang-orang, di sana alamnya masih memiliki lumayan banyak simpanan emas. Albert menuju ke Teluk Toba bersama guide-nya, seorang suku Indian yang memang mengetahui seluk-beluk dari daerah tersebut. Di perjalanan menuju lokasi, si Indian mengatakan ke Albert kalau dia harus berhati-hati di tempat tujuannya. Karena sebelum Albert, sudah ada seorang pencari emas dari Teluk Toba yang sering menghamburkan dan menghabiskan emas temuannya di kota. Dan ketika habis, ia kembali lagi ke Teluk Toba hampir setiap minggu. Namun, tiba-tiba dia menghilang dan tidak kembali lagi. Orang-orang mengatakan kalau dia diculik oleh setan gunung. Albert yang cukup sering ke gunung dan alam liar belum pernah mendengar istilah setan gunung. Albert pun bingung. Dia bertanya kepada si Indian, "Hewan seperti apa sih setan gunung ini?" Si Indian menjawab, "Setan gunung ini bukan hewan. Mereka bentuknya seperti manusia, namun ukurannya lebih besar dan penuh dengan bulu. Mereka suka mencuri manusia. Ketika kami masih kecil, orang-orang tua di suku kami sering menakut-nakuti kami dengan cerita setan gunung ini, agar kami tidak keluyuran di malam hari." Albert berkata, "Aku tidak percaya dengan kisah raksasa gunung. Kalaupun raksasa gunung itu ada, itu zaman dahulu. Sekarang pasti sudah punah." Indian tersebut berkata, "Percayalah temanku, mungkin mereka tidak sebanyak dulu lagi, namun mereka belum punah." Sampailah mereka berdua ke Teluk Toba. Melihat pemandangan alam yang menakjubkan, Albert pun senang. Ini akan menjadi liburan yang sangat menyenangkan bagi Albert. Dia berkata pada si Indian, "3 minggu lagi, jemput aku di daerah sini ya. Aku punya suplai yang cukup untuk 1 bulan." Albert memang pergi dengan persiapan yang sangat matang dan membawa banyak persediaan yang dibutuhkan untuk hidup di alam liar. Dia membawa banyak makanan kaleng, tembakau, garam, peralatan, dan sebagainya. Tak lupa juga alat-alat untuk menambang, dan yang paling penting, senapan dan pelurunya untuk berburu atau melindungi diri dari binatang buas. Si Indian pun pulang, dan Albert pun memulai petualangannya sendirian di alam liar. Mulailah Albert mencari dan menambang emas-emas di sekitar Teluk Toba. Di hari ketiga, Albert menemukan tempat yang sangat bagus untuk dijadikan camp permanennya. Selama di sana, di dekat mata air, di bawah pohon, dan dikelilingi batu-batu besar. Dia pun mengatur campnya senyaman mungkin, karena dia akan tinggal di situ untuk hampir 1 bulan. Hari mulai gelap dan Albert pun mulai mengantuk. Albert kebetulan merupakan orang yang mudah tertidur pulas dan susah terbangun. Paginya, Albert melihat kalau suplai makanannya keluar dari tasnya. Albert berpikir, "Wah, tasku tadi malam dibongkar oleh landak." Malam berikutnya, Albert naik ke atas batu besar yang ada di dekat campnya. Ia menunggu si landak datang lagi. Albert sudah membayangkan bahwa besok hari dia bahkan makan daging landak. Malam sudah semakin larut, dan si landak tak juga datang. Albert pun yang sudah lelah menunggu semalaman, mengantuk dan memutuskan kembali ke campnya untuk tidur. Keesokan paginya, tas Albert terbongkar lagi.
Dan kali ini, buah kering dan adonan pancake yang dibawa Albert menghilang. Nah, di sini Albert tahu kalau pencurinya bukan Landa, karena Landa selalu mencuri garam. Dan kali ini, kantong garam yang dibawa Albert tidak tersentuh. Ini juga bukan merupakan perbuatan beruang, karena kalau beruang yang melakukannya, maka seluruh camp Albert akan hancur berantakan. Pencuri ini sepertinya lebih pintar dari hewan biasa. Kejadian ini berulang sampai 3 malam berturut-turut. Akhirnya, Albert memutuskan untuk tidak tidur. Dia penasaran siapa sih pencuri misterius yang selalu datang ke campnya malam-malam. Albert mengokang senapannya, mengantungi 6 peluru, dia masuk ke dalam kantong tidurnya, sambil memegang senapan di depannya. Namun tetap membuka mata, jikalau tamu misterius ini datang. Namun lama-kelamaan Albert pun ketiduran, dan semua mendadak gelap. Tiba-tiba Albert terbangun dan merasa kalau dirinya bergoyang-goyang. Waduh, rungkat aku. Kena longsor salju, pikir Albert. Namun, dia tiba-tiba tersadar. Tempat campnya kan di tengah-tengah tanah lapang. Dia masih berada di dalam kantong tidur. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Dia pun panik, merasa seperti dirinya sedang dibawa di atas kuda. Namun, lama-kelamaan sadar kalau ternyata dia tidak di atas kuda. Namun, dia diangkat oleh seseorang. Albert mendengar kalau pencurinya memiliki napas yang berat dan sesekali melolong. Nah, disinilah ia tahu kalau ternyata ia sedang diculik oleh raksasa gunung yang telah diceritakan teman Indiannya sebelumnya. Dia ingin melubangi kantong tidurnya agar ia bisa kabur menggunakan pisau yang ia bawa. Namun ternyata pisaunya berada di bawah badannya dan dia sadar bahwa badan dan tangannya tidak bisa bergerak karena terjepit. Syukurnya di depannya masih ada senapannya. Walaupun ia tidak bisa memakainya, tapi ia masih bisa merasa sedikit aman. Albert pun mulai menghitung lama perjalanan. Dia merasa 3 jam sudah dia dibawa dalam kantung tidurnya, menaiki gunung, menuruni lembah, dan akhirnya si penculik pun menurunkan Albert. Dan dia melemparkan sesuatu yang cukup berat ke atas Albert. Ternyata si penculik ikut membawa tas perbekalan Albert. Albert pun langsung merangkak keluar. Seluruh tubuhnya kram dan mati rasa. Di luar masih gelap. Dia hanya bisa melihat 4 sosok di depannya bergumam satu sama lain. Ia benar-benar diculik oleh raksasa gunung. Albert mulai perlahan berdiri. Seluruh tubuhnya masih sakit dan kram. Dia tetap memegang senapannya dan berteriak kepada 4 sosok ini. "Apa mau kalian?" 4 sosok itu hanya bergumam dan mengeluarkan suara-suara aneh. Saat itu hari sudah mulai subuh, maka dia sudah bisa melihat penculiknya dengan cukup jelas. 2 sosok besar dan 2 sosok kecil berdiri di hadapannya. Badan mereka keseluruhannya tertutup rambut, kecuali pada telapak tangan, telapak kaki, hidung, dan mata mereka. Mereka juga tidak memakai pakaian apapun. Mereka sepertinya sebuah keluarga. 2 sosok yang besar itu adalah induknya. Yang pertama ayahnya, tingginya kira-kira 2,5 meter. Tangannya sangat berotot. Ia memiliki gigi yang panjang, tapi tidak sampai seperti taring yang keluar. Dadanya besar, lengannya lebih panjang daripada lengan orang biasa pada umumnya. Namun, proporsional dengan bentuk badannya yang kekar. Lalu ibunya setinggi 2 meter. Induknya memiliki rambut di atas kepalanya, hampir seperti poni pada cewek. Pinggulnya besar dan ketika berjalan hampir seperti angsa. Dan 2 lagi sosok kecil, yaitu jantan dan betina yang merupakan anak mereka. Anaknya yang jantan sudah mulai remaja, sementara yang betina sepertinya masih anak-anak karena dadanya masih belum bertumbuh dan kelihatan rata. Kedua makhluk yang jantan memiliki dahi yang lebar, kemudian mengerucut ke atas. Ibunya kelihatan tidak senang karena ayahnya sudah membawa Albert ke sarang mereka. Yang jantan berusaha menggoyang-goyangkan tangannya untuk meyakinkan si betina, sementara 2 yang kecil kelihatan takut terhadap Albert. Albert melihat sekelilingnya. Dia berada di suatu lembah yang dikelilingi oleh tebing curam. Hanya ada satu jalan masuk berbentuk huruf V selebar 3 meter di ujung sekeliling tebing. Albert pun mengumpulkan barang-barangnya dan dia pergi menuju dinding tebing sebelah barat. Sementara, dia akan diam dulu di sana menenangkan diri. Dia memeriksa perlengkapannya. Beberapa makanannya ada yang hilang,
namun cukuplah untuk memenuhi kebutuhannya selama beberapa hari. Peralatan tambangnya dan peluru senapangnya hilang, hanya tertinggal 6 peluru yang ia kantongi di malam sebelumnya. Walaupun begitu, Albert belum berencana menggunakan senapannya terhadap para raksasa gunung ini, karena sepertinya mereka tidak bertingkah agresif terhadap Albert. Walaupun Albert dibiarkan bebas di dalam lembah, namun raksasa jantan yang muda selalu mengawasi Albert dari balik semak-semak. Albert mulai mencari air di sekitar lembah. Ketika menuju pintu keluar lembah, dia melihat bahwa raksasa jantan ayahnya sedang duduk di sana. Dia pun cari aman dan pergi ke arah sebaliknya. Ternyata di ujung lembah itu ada mata air yang sangat segar. Albert mengambil air dari gayung yang telah dibuatnya dari kaleng kopi bekas, melepas dahaganya dengan puas, dan membawa sejumlah air ke kampnya. Ketika pulang, di dinding tebing sebelah timur ada gua kecil. Ternyata disitulah tempat para raksasa tidur. Alas tidur mereka terbuat dari lumut dan kulit kayu. Kelihatan nyaman dan sangat praktis. Hari pertama Albert tidak banyak yang terjadi. Ketika ia kembali ke kampnya, ia melihat bahwa raksasa jantan yang muda berdiri di dekat perbekalan Albert, namun tidak berani menyentuhnya. Albert melemparkan kotak tembakau kosong ke arahnya. Raksasa jantan muda ini pun kesenangan dan menunjukkannya ke adiknya yang betina. Mereka memainkannya cukup lama, lalu pergi ke ayahnya dan menunjukkan ke ayahnya. Keesokan harinya, Albert pun memutuskan untuk keluar dari lembah. Dia merasa sudah cukup tinggal dengan para raksasa ini. Dia mempacking seluruh peralatannya dan mengokang senapannya. Dia pun berjalan menuju pintu keluar lembah. Tiba-tiba, ayah raksasa berdiri di depan pintu keluar lembah dan mengangkat tangannya ke atas, seakan mengusir Albert agar ia tetap di dalam lembah. Albert pun mundur. Walaupun ia memegang senapan, ia sadar kalau senapannya sepertinya tidak akan bisa langsung membunuh raksasa ini. Palingan hanya membuat dia terluka, marah, dan malah menghabisi Albert. Dia pun kembali ke tempatnya semula dan memikirkan cara pintar untuk kabur dari lembah ini. Tiba-tiba, Albert ingat kisah tentang seseorang yang sedang berhadapan dengan banteng. Lalu, ia melemparkan tembakau ke mata banteng tersebut. Banteng tersebut tidak bisa melihat dan orang itu kabur. Nah, ini merupakan rencana yang akan dilakukan Albert. Hanya saja, ia tidak berani mendekati ayah raksasa tersebut. Albert hanya bisa dekat dengan kedua anak raksasa. Kalau saja ia bisa berkomunikasi dengan mereka dan membuat ayah mereka merasakan tembakau. Keesokan harinya, Albert melihat ibu raksasa pulang membawa banyak tumbuhan, biji, dan kacang-kacangan. Anaknya yang jantan juga turun dan membawa sejenis akar-akaran yang rasanya manis. Ia memberikan sedikit kepada Albert. Ternyata, sudah 6 hari Albert berada di lembah. Albert yang diberikan akar manis oleh jantan muda itu ingin memberikan sebuah ucapan terima kasih kepadanya. Maka, gayung dari bekas kaleng makanan sebelumnya itu ia berikan kepada si jantan muda. Sebelum ia berikan, ia menunjukkan cara memakai gayung untuk mengambil air. Si jantan muda pun kegirangan dan menunjukkannya ke arah adiknya. Lalu ia kembali lagi ke dekat Albert dan menunjuk adiknya, seakan ia meminta Albert untuk membuatkan satu lagi gayung untuk adiknya. Albert pun membuka kaleng makanan miliknya dan membuatkan satu lagi gayung kaleng untuk adiknya. Mereka pun langsung memainkan gayung-gayung itu dan menunjukkan kepada ayah mereka. Sepertinya Albert mulai mendapat kepercayaan dari kedua anak tersebut. Keesokan paginya, Albert membuat kopi. Wangi kopi Albert memenuhi seluruh lembah. Sudah ada 1 gelas kopi yang dingin di samping Albert. Menghirup aroma kopi ini, si ayah dan anak yang jantan langsung mendekati Albert dan penasaran apa sih yang sedang dilakukan Albert. Melihat sang ayah mendekat, Albert pun langsung membuka kotak tembakaunya dan mengambil sejumput tembakau dan mengunyahnya. Albert berdecap keenakan ketika mengunyah tembakau itu, seperti tembakau itu adalah makanan paling enak sedunia. Ayah raksasa langsung mengambil kotak tembakau tersebut dari tangan Albert. Ia membukanya dan langsung membakar seluruh tembakaunya sekali telan. Ia pun mulai kelihatan mual dan refleks mengambil gelas kopi untuk membasuh tembakau yang tersangkut di tenggorokannya.
Yang ia rasakan malah cairan pahit masuk ke dalam mulutnya dan membuat ia semakin mual. Ia pun menjerit dan mengamuk. Albert sudah sangat ketakutan. Ia memegang senapannya dan mengarahkannya ke arah ayah raksasa. Namun ternyata sang ayah tidak lari menuju Albert. Namun ia menuju arah sebaliknya, yaitu ke arah mata air yang ada di ujung lembah. Nah, kesempatan emas ini tidak disia-siakan oleh Albert. Tentu saja, ia langsung melipat kantung tidurnya dan mempacking tasnya. Ia langsung lari menuju pintu lembah. Anak-anak raksasa itu pun kembali ke ibunya. Ia mengadukan kalau Albert akan kabur. Ibunya pun berlari mengejar Albert. Ketika Albert berhasil keluar, ia melihat bahwa ibu raksasa sudah tepat berada di belakangnya. Ia pun menembak atas dinding gua yang membuat ibu raksasa terkejut. Ia pun langsung putar balik ke belakang dan tidak mengejar Albert lagi. Albert langsung berlari menuruni lembah sekencang-kencangnya. Sesekali ia melihat ke belakang dan memastikan apakah ada raksasa yang berlari mengikutinya. Ternyata tidak ada. Entah karena ketakutan mendengar suara senapan Albert, atau memang mereka sengaja tidak mengejar Albert lagi. Albert pun lari terus sampai ia mendengar suara sepeda motor. Ternyata itu suara sepeda motor dari seorang tukang kayu yang sedang bekerja di hutan dekat situ. Ia mengatakan kalau ia adalah seorang pencari emas yang tersesat. Albert tidak mau mengatakan kalau ia diculik oleh keluarga monster gunung berbulu karena ia takut akan dianggap orang gila oleh orang ini. Si tukang kayu pun menolong Albert dan mengantar dia kembali ke peradaban. Albert tidak bercerita tentang kejadian ini selama bertahun-tahun. Barulah di tahun 1957 dia mulai membagi pengalaman luar biasanya itu ke orang-orang. Tentu saja, setelah kisahnya menjadi viral, banyak orang yang mengatakan bahwa dia berhayal, berbohong, dan cerita yang dikatakannya itu adalah hoax. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian percaya dengan cerita Albert telah dicuri oleh monster gunung? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kalian suka dengan cerita ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap di channel Kapten Cryptid.